pembelajaran hari ini, marilah kita doa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Aulia Aja. Hadir Bu. Rizky Fedia. Hadir Bu. Rizky Herwa. Sakit. Akhir. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan nih. Apakah lemak dan minyak itu sama? Kira-kira sama atau berbeda ini? Ada yang bisa dijawab? Apa Naila? Beda Bu. Kalau lemak itu padat di suhu kamar, kalau minyak tuh cair di suhu kamar. Baik, ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab lagi? Siapa? Saya Bu, lemak itu dari hewan, kalau minyak itu dari tumbuhan Bu. Betul sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya, apakah yang kalian pikirkan ketika mendengar kata lemak? Atau kira-kira di pikiran di otak? Lemak yang biasanya ada di sapi. Ya, lemak ada di sapi. Ada lagi yang bisa menjawab? Lemak di makanan. Lemak di makanan. Iya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang lemak, minyak, dan margarin. Dimana di sini untuk lemak sendiri, lemak itu tersusun dari asam-asam lemak dan suatu polihidrok yang disebut dengan gliserol. Selanjutnya mengenai struktur dan sifat-sifat lemak, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Saya ya. Struktur dan sifat-sifat lemak. 1. Lemak adalah suatu ester alam yang berasal dari hewan dan tanaman. Selanjutnya, apakah lemak, minyak, dan margarin itu sama? Kira-kira sama atau berbeda? Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjawab? Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok besar, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang anggota kelompok. Satu yang Ibu sebutkan, silakan berdiri dan berkumpul ya. Yang pertama ada Sylvia, kemudian Nabil, Ridwan, kedua dari Esa, silakan. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian masing-masing. Coba kalian lihat di sana. Ibu sampaikan sebuah fenomena di mana terjadi kelampaan minyak. Ya, silakan baca judul artikelnya. Siapa yang mau bantu Ibu membacakan judul artikelnya? Naila Bu. Iya, Naila. Sedang langka, ini 5 alternatif pengganti minyak goreng. Jadi di situ ada sebuah fenomena di mana ada kelangkaan minyak. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya minyak selain dibuat dari kelapa juga dapat dibuat dari kacang-kacangan. Adapun kacang-kacangan yang sangat bermanfaat itu salah satunya yaitu kacang tanah. Selain dimanfaatkan sebagai minyak untuk menggoreng, kacang tanah juga ternyata baik untuk kesehatan kulit. Silakan kalian cari bahan yang diperlukan, prosedur kerjanya bisa kalian tuliskan di sana.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mempresentasikan minyak yang kami buat, minyak kacang dari tanah. Minyak kacang tanah dari kelompok 1. Ridwan Hakim, Abdul Akbar. Selvia Yuliana Carmen Carleta. Ya, di sini minyak kacang tanah. Apa itu minyak kacang tanah? Minyak kacang tanah adalah bahan organik minyak yang berasal dari kacang tanah Arachis hypogea. Tercatat memiliki aroma dan rasa dari induknya kacang-kacangan. Untuk alat dan bahan, alatnya adalah panci, alat pengering, alat pres, baskom, alat pengukus, penggiling, pengaduk. Untuk bahannya yaitu kacang tanah. Flowchartnya kacang tanah. Pertama, merendam kacang, ditiriskan, kacang dikeringkan, peras kacang, kacang digiling sampai halus. Jadilah tepung kacang tanah. Minyak kacang tanah didiamkan semalam, dipanaskan selama 150 derajat Celcius sampai 15 menit. Minyak diendapkan selama semalam, lalu disaring. Minyak kacang tanah yang dapat disimpan lama. Untuk pengamatan, menyiapkan alat dan bahan disiapkan. Kemudian merendam kacang dikeringkan. Mengaringkan kacang selama 3 sampai 4 jam dalam suhu 130 derajat sampai 150 derajat. Kulit kacang sudah terlepas. Memeras kacang tanah menggunakan kain katun. Hasilnya itu bukil. Kemudian menghaluskan kacang tanah. Hasilnya berupa tepung kacang tanah. Kemudian minyak kacang didiamkan selama semalam, kemudian disaring, lalu dipanaskan. Hasilnya minyak kacang yang sudah dipanaskan. Memanaskan minyak dan didiamkan semalam. Endapan minyak tanah hasilnya. Saring kembali endapan minyak, kemudian minyak kacang tanah yang dapat disimpan lebih lama. Hasil akhirnya, biji kacang tanah mengandung cukup banyak minyak, yaitu 46 sampai 52%. Minyak kacang tanah mengandung 76 sampai 82% asam lemak jenuh yang terdiri dari 40 sampai 45% asam urea dan 30 sampai 35% asam linoleat. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangannya itu tidak ada kekurangannya ya manusia itu. Sekian dari kami. Apa ada pertanyaan teman-teman? Ya, saya mau bertanya. Nama saya Muhammad Fuadi dari kelompok 2. Apa bahan pokok? Apa bahan pokoknya gitu kan? Nah, jadi kami dari kelompok 1 itu bahan paling utama dan paling pentingnya itu kacang tanah. Yang kalau nggak ada kacang tanah nggak mungkin dong kami buat minyaknya. Nah itu, jadi bahannya itu kacang tanah yang biasanya ada di pasaran. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Apriani Romida. Saya Bayu Aditya Wijaya Kusuma. Saya Muhammad Fuadi. Saya Muhammad Yusuf Bandian. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil praktikum pembuatan tepung kacang tanah dan minyak kacang tanah. Yang diperlukan alat dan bahannya yaitu alat blender, panci, baskom, kain bersih. Bahannya kacang tanah. Proses kerja, pembuatan tepung kacang tanah dan minyak kacang tanah. 1. Proses pendahuluan, washing. Kacang tanah dicelupkan ke dalam air panas selama 1 sampai 3 menit sambil diaduk. Setelah itu kacang tanah ditiriskan. 2. Pengeringan. Kacang yang telah di-washing ditiriskan sampai kering. Setelah itu kacang didinginkan. 3. Pembuangan kulit ari. Kacang yang telah dikeringkan, kulit arinya dibuang dengan tangan sehingga kulitnya terlepas. Dikeluarkan biji kacang tanpa kulit ari. 1. Pengepresan. Kacang yang telah dibuang kulit airnya dibungkus dengan kain katun tebal yang kuat. Kemudian dipres hingga sebagian besar minyaknya keluar. Hasil pengepresan adalah bungkil dan minyak kacang tanah. 2. Penggilingan bungkil. Bungkil kacang tanah digiling dengan mesin penggiling sampai halus 60 ms. Penghalusan bungkil dapat juga dilakukan dengan menggunakan blender atau ditumpuk dengan lesung. Hasil yang diperoleh disebut dengan tepung kacang tanah. Tepung kacang tanah ini berkadar minyak rendah. 1. Pemurnian minyak kacang tanah. 1. Minyak kacang tanah didiamkan selama semalam. Kemudian disaring dengan kain saring rapat 3 lapis. Setelah itu minyak dipanaskan pada suhu 1500 Celcius selama 15 menit. Selama pemanasan dilakukan pengadukan. 2. Setelah pemanasan, minyak didiamkan lagi selama semalam. Endapan yang terbentuk dibuang, kemudian disaring lagi dengan kain saring rapat 3 lapis. Hasil yang diperoleh adalah minyak kacang tanah yang dapat disimpan lama. Pengemasan. 1. Tepung kacang tanah dikemas dalam kantong plastik atau kotak kaleng. 2. Ya, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 3 mau nanya, dalam pembuatannya kalian ada kesulitan nggak?
Ya, untuk kesulitannya saat mengupas kulit kacang karena dilakukan secara manual, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Nelanil Kaima Durung. Saya Najwa Rafiri. Saya Aulia Zida. Kami di sini bakal presentasi minyak tanah. Minyak adalah istilah umum untuk semua cairan organik yang tidak larut atau bercampur dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Ada sifat tambahan lain yang memang terasa licin apabila dipegang dalam arti sempit karena minyak biasanya mengacu ke minyak bumi atau produk olahan. Minyak kacang tanah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kacang tanah di Indonesia. Minyak kacang tanah diperoleh dari proses ekstraksi biji kacang tanah yang menghasilkan minyak dan mungkil. Minyak kacang tanah mengandung asam aldean dan linolean. Untuk bahan dan alatnya, bahannya ada 1 kacang tanah untuk alat, 1 kompor, 2 wadah, 3 blender, 4 sendok, 5 spatula, 6 kain. Prosedur kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mencuci kacang tanah, lalu rendam dan mendidih dan didiamkan selama 3 menit. Setelah itu, mengupas kacang tanah yang sudah dikeringkan. Lalu mengepres kacang tanah menggunakan kain berpori. Blender kacang tanah sampai halus. Memanaskan kacang tanah menggunakan kompor selama 30 menit. Lalu minyak tanah menjadi. Maaf, maksud saya minyak kacang tanah menjadi. Untuk diagram airnya, pertama kacang tanah dicelupkan ke dalam air mendidih, lalu mengaduk